Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dengan anggota kelompok Olivina Wasaput Pratiwi dengan nomor induk mahasiswa 20129185. Selanjutnya dengan saya sendiri yaitu Oza Fahmi dengan nomor induk mahasiswa 2002-2097. Selanjutnya Rani Nurhafiza dengan nomor induk mahasiswa 20005017. Di sini kami bertugaskan untuk mendiskusikan materi tentang kegiatan pendukung BK. Yang pertama yaitu pengertian kegiatan pendukung bimbingan dan konseling, di mana kegiatan pendukung bimbingan dan konseling adalah usaha untuk mengumpulkan data dan keterangan tentang peserta didik atau klien dan keterangan tentang lingkungannya, baik itu di lingkungan keluarga, sekolah, ataupun lingkungan sekitarnya. Kegiatan ini dimaksudkan agar para pembimbing dan dosen lebih mudah memahami potensi dan kekuatan serta masalah yang dihadapi klien. Dengan kegiatan pendukung ini diharapkan akan terkumpul data-data yang akurat yang akan dihadapi oleh seorang klien. Yang kedua yaitu macam-macam kegiatan pendukung bimbingan dan konseling. Yang pertama yaitu aplikasi instrumentasi, di mana aplikasi instrumentasi adalah upaya pengungkapan melalui pengukuran dengan memakai alat ukur atau instrumen tertentu. Hasil aplikasi ditafsirkan, disikapi, dan digunakan untuk memberikan perlakuan terhadap klien dalam bentuk layanan konseling, di mana aplikasi instrumentasi ini digunakan dan mendukung penyelenggaraan jenis-jenis layanan dan kegiatan pendukung, mulai dari perencanaan program, penetapan individu, menetapkan materi layanan sebagai bahan evaluasi dan pengembangan program. Di mana yang perlu diperhatikan dalam aplikasi instrumentasi ini sendiri adalah materi yang hendak diungkapkan. Yang kedua yaitu bentuk instrumentasi yang hendak digunakan dan juga dibantu dengan responden yang bertugas untuk mengerjakan instrumen baik tes maupun non-tes melalui pengadministrasian yang diselenggarakan oleh konselor. Selanjutnya yaitu operasi dalam kegiatan ini. Yang pertama yaitu perencanaan, di mana kita harus menetapkan objek yang akan diukur, menetapkan subjek, menetapkan atau menyusun instrumen, menetapkan prosedur, menetapkan fasilitas, dan menyiapkan kelengkapan administratif. Selanjutnya yaitu pelaksanaan, di mana hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam pelaksanaan ini yaitu mengkomunikasikan rencana pelaksanaan aplikasi instrumentasi, mengorganisasikan kegiatan instrumen, pengadministrasian, mengolah jawaban instrumen, menafsirkan dan menetapkan penggunaan hasil instrumen. Yang ketiga yaitu evaluasi dan analisis, di mana menetapkan materi evaluasi, selanjutnya menetapkan prosedur, melaksanakan evaluasi dan mengolah serta menafsirkan hasil evaluasi. Serta kita harus menganalisis dengan menetapkan norma atau standar analisis, melakukan analisis dan menafsirkan hasil analisis itu sendiri. Selanjutnya hal yang kita lakukan dalam operasi menyusun instrumen yaitu tindak lanjut. Kita harus menetapkan jenis dan arah tindak lanjut aplikasi instrumentasi, mengkomunikasikan rencana tindak lanjut dan melaksanakan tindak lanjut. Dan juga kita harus menyusun laporan instrumentasi, menyampaikan laporan dan mendokumentasikan laporan instrumentasi itu sendiri. Selanjutnya yaitu atau B, himpunan data. Himpunan data adalah kegiatan untuk menghimpun seluruh data dan keterangan yang relevan serta keperluan pengembangan peserta didik. Himpunan data diselenggarakan secara berkelanjutan, sistematik, komprehensif, terpadu, dan sifatnya tertutup. Kegiatan ini memiliki fungsi pemahaman, di mana konselor sebagai penyelenggara himpunan data memiliki fungsi yang pertama yaitu menghimpun data, mengembangkan data, dan menggunakan data. Setelah himpunan data, selanjutnya adalah operasionalisasi dalam kegiatan ini atau kegiatan dalam penghimpunan data. Yang pertama yaitu perencanaan, di mana kita harus menetapkan jenis dan klasifikasi data serta sumber-sumbernya, menetapkan bentuk himpunan data, menetapkan dan menata fasilitas, menetapkan mekanisme pengisian, pemeliharaan dan penggunaan serta menyiapkan kelengkapan administratif. Selanjutnya yaitu pelaksanaan, di mana kita harus memetik dan memasukkan ke dalam HD sesuai dengan klasifikasi, memanfaatkan data, memelihara dan mengembangkan HD. Yang ketiga yaitu evaluasi dan analisis, di mana dalam evaluasi dan analisis ini sendiri kita harus mengkaji efisiensi, sistematika, dan penggunaan fasilitas yang digunakan, di mana memeriksa kelengkapan keakuratan, keaktualan, dan kemanfaatan HD, serta melaksanakan analisis terhadap hasil evaluasi berkenaan dengan kelengkapan,
keakuratan, keaktualan, kemanfaatan, dan efisiensi penyelenggaraannya. Dan yang selanjutnya yaitu tindak lanjut. Dalam hal ini adalah mengembangkan himpunan data yang mencakup bentuk, klasifikasi, dan sistematika, kelengkapan, keakuratan, ketepatan, dan keaktualan data, serta kemanfaatan data atau penggunaan teknologi, di mana data yang terhimpun harus dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya dalam kegiatan layanan, bimbingan, dan konseling. Teknik penyelenggaraan serta menyusun laporan HD, menyampaikan laporan, dan mendokumentasikan laporan tersebut. Selanjutnya yaitu konferensi kasus, di mana konferensi kasus ini sendiri adalah kegiatan untuk membahas permasalahan peserta didik dalam suatu pertemuan yang dihadiri oleh pihak-pihak yang dapat memberikan keterangan, kemudahan, dan komitmen bagi terentaskannya permasalahan klien. Dan tujuan konferensi ini sendiri yaitu memperoleh keterangan dan membangun komitmen dari pihak yang terkait dan memiliki pengaruh kuat terhadap klien dalam rangka pengentasan permasalahan klien. Selanjutnya, operasionalisme dalam konferensi kasus ini sendiri yaitu yang pertama yaitu perencanaan, di mana harus dibicarakan terlebih dahulu dan mendapatkan persetujuan dari klien yang bermasalah, dan seluruh peserta pertemuan harus diyakinkan oleh konselor dan memiliki sikap yang teguh untuk merahasiakan segenap aspek dari kasus yang dibicarakan. Yang kedua yaitu pelaksanaan, di mana konselor harus mengarahkan pembicaraan sehingga seluruh peserta dapat mengemukakan data atau keterangan yang mereka ketahui dan mengembangkan pikiran untuk memecahkan masalah siswa. Yang ketiga yaitu analisis dan evaluasi, di mana hasil yang diharapkan dari konferensi kasus yang sukses apabila konselor memperoleh data atau keterangan tambahan yang amat berarti bagi pemecahan masalah siswa dan terbangunnya komitmen seluruh peserta pertemuan untuk menyokong upaya pengentasan masalah siswa. Yang keempat yaitu tindak lanjut, di mana seluruh hasil pertemuan dicatat dan didokumentasikan secara rapi oleh konselor dan sebanyak-banyaknya dipergunakan untuk menunjang jenis-jenis layanan siswa yang bersangkutan. Selanjutnya D yaitu kunjungan rumah, merupakan kegiatan untuk memperoleh data, keterangan, kemudahan, dan komitmen bagi terentaskannya permasalahan peserta didik melalui kunjungan rumah. Yang selanjutnya yang E yaitu alih kasus tangan, di mana alih kasus tangan ini yaitu kegiatan untuk memperoleh penanganan yang lebih tepat dan tuntas atas permasalahan yang dialami klien dengan memindahkan penanganan kasus ke pihak lain yang lebih kompeten seperti kepada guru mata pelajaran, konselor, dokter, serta ahli lainnya dengan tujuan agar peserta didik dapat memperoleh penanganan yang lebih tepat dan tuntas atas permasalahan yang dihadapinya melalui pihak yang lebih berkompeten itu sendiri, di mana fungsi kegiatan ini adalah pengentasan. Namun ada beberapa operasionalisasi yang perlu diperhatikan atau yang perlu kita lakukan dalam alih tangan kasus ini sendiri, yaitu ada perencanaan, yaitu kita harus menetapkan kasus yang akan dialih tangan kasus ini, meyakinkan klien serta menghubungi ahli lain yang menjadi arah dan menyiapkan materi dan kelengkapan administratif. Selanjutnya yaitu pelaksanaan, di mana kita harus mengkomunikasikan rencana alih tangan kasus kepada pihak terkait dan mengalih tangankan klien kepada pihak terkait tersebut. Selanjutnya yang ketiga yaitu evaluasi dan analisis, di mana kita harus membahas hasil dari alih tangan kasus ini sendiri melalui klien, di mana laporan dari ahli lain dan analisis hasil alih tangan kasus ini kemudian mengkaji hasilnya serta pengentasan masalah. Selanjutnya yaitu tindak lanjut, di mana tindak lanjut ini yaitu dilakukan untuk menyelenggarakan layanan lanjutan oleh konselor jika diperlukan atau klien ke ahli lain lagi. Di sini ada analisa masalah dan dijelaskan bahwa tujuan dari beberapa pokok kegiatan pendukung yang tersebut di atas ada dua macam, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Yang dijelaskan yaitu yang pertama yaitu aplikasi instrumental, di mana tujuan umum dari aplikasi instrumentasi ini sendiri yaitu diperolehnya data hasil pengukuran terhadap kondisi tertentu klien. Selanjutnya yaitu tujuan khusus,
Terkait dengan fungsi-fungsi konseling yang didominasi oleh fungsi pemahaman, dengan diperolehnya pemahaman, maka dapat diwujudkan fungsi pencegahan dan pengentasan. Di sisi lain, maka akan diperoleh juga fungsi pengembangan dan pemeliharaan itu sendiri. Yang kedua yaitu himpunan data. Yang pertama tujuan umum, yaitu menyediakan data dalam kualitas yang baik dan lengkap untuk menunjang penyelenggaraan pelayanan konseling sesuai dengan kebutuhan sasaran layanan. Selanjutnya, tujuan khusus didominasi oleh fungsi pemahaman terhadap individu yang datanya dihimpun. Ini akan mewujudkan fungsi pencegahan dan dapat pula fungsi pengentasan terhadap masalah individu. Lebih jauh, himpunan data ini dapat dijadikan bahan dalam melaksanakan fungsi pengembangan dan pemeliharaan, dan dapat juga digunakan dalam melindungi hak-hak individu yang sedang mengalami masalah hak. Selanjutnya yaitu konferensi kasus. Tujuan umum dari konferensi kasus yaitu memperoleh keterangan dan membangun komitmen dari pihak yang terkait dan memiliki pengaruh kuat terhadap klien dalam rangka pengentasan permasalahan klien. Selanjutnya tujuan khusus dari konferensi kasus yaitu diperolehnya gambaran yang jelas, mendalam dan menyeluruh tentang permasalahan yang dihadapi oleh siswa dan terkomunikasinya sejumlah aspek permasalahan kepada pihak-pihak yang berkepentingan sehingga penanganan permasalahan menjadi lebih mudah dan tuntas.